Bayangkan, seorang manusia yang memiliki harta begitu banyak hingga kunci-kunci gudangnya harus dipikul oleh banyak lelaki kuat. Kemanapun ia berjalan, manusia memandangnya dengan kagum. Istana megah, emas berlimpah, pengawal, dan kemewahan dunia seolah berada di bawah kekuasaannya. Namun siapa sangka, di balik semua kekayaan itu, tersembunyi kesombongan yang perlahan menghancurkan hatinya. Hingga suatu hari, bumi sendiri diperintahkan Allah untuk menelannya bersama seluruh hartanya. Bagaimana seorang ahli ibadah dan manusia terpandang bisa berubah menjadi simbol kehancuran karena dunia? Dan pelajaran apa yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan kepada kita melalui kisah Qarun ini? Saksikan kisahnya sampai akhir. Karena ada hikmah besar yang mungkin belum pernah sahabat dengar sebelumnya. Baiklah sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Malam turun perlahan di tanah Mesir. Langit tampak gelap, tetapi bintang-bintang bersinar terang di atas pemukiman sederhana Bani Israel. Angin gurun bertiup pelan melewati lorong-lorong sempit yang dipenuhi rumah-rumah kecil dari tanah liat. Di tempat itulah seorang anak laki-laki dilahirkan. Namanya Qarun. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa anak itu kelak akan dikenal sebagai manusia paling kaya di zamannya. Sekaligus menjadi simbol kesombongan yang dibinasakan Allah. Pada masa itu, Bani Israel hidup dalam tekanan yang berat. Mereka pernah menjadi budak di bawah kekuasaan Fir'aun. Tubuh mereka dipaksa bekerja tanpa belas kasihan. Banyak lelaki diperintah membangun istana dan bangunan megah untuk penguasa Mesir. Sementara itu, perempuan dan anak-anak hidup dalam ketakutan. Namun, setelah Allah mengutus Nabi Musa AS, keadaan perlahan berubah. Bani Israel mulai mengenal harapan. Mereka mulai mengenal kembali ajaran tauhid. Dan di tengah kaum itulah Qarun tumbuh. Sejak kecil, Qarun dikenal berbeda. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika anak-anak lain bermain di jalanan berdebu, Qarun lebih suka duduk mendengarkan orang-orang tua membaca Taurat. Ia memperhatikan setiap huruf dengan penuh rasa ingin tahu. Anak itu memiliki ingatan yang tajam, kata seorang tua suatu hari. Bahkan lebih tajam daripada anak-anak seusianya. Qarun tumbuh menjadi pemuda yang tenang dan tekun. Ia senang belajar. Ia mempelajari hukum-hukum Taurat. Ia menghafal banyak ayat. Suara bacaannya bahkan sering membuat orang-orang terdiam. Qarun akan menjadi orang besar di tengah Bani Israel, ujar seorang alim. Dan memang, semua tanda mengarah ke sana. Pada masa mudanya, Qarun dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Ia sering datang ke tempat-tempat ibadah. Sebelum orang lain hadir, ia membantu kaum miskin, ia menghormati orang tua, ia bahkan dekat dengan Nabi Musa AS. Hubungan mereka bukan sekedar hubungan sesama Bani Israel. Menurut banyak riwayat, Qarun masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Musa AS. Karena itulah, keduanya sering terlihat bersama di tengah kaum mereka. Suatu sore, Qarun duduk bersama Nabi Musa AS di dekat perkemahan. Angin berembus lembut. Orang-orang sibuk mempersiapkan makanan malam. Nabi Musa memandang pemuda itu dengan tenang. Qarun, ucap beliau lembut. Ilmu adalah amanah. Qarun mengangguk hormat. Aku mengerti, wahai Nabi Allah. Jangan pernah biarkan dunia menguasai hatimu. Qarun kembali mengangguk. Pada saat itu, ia benar-benar memahami nasihat tersebut. Setidaknya, begitulah yang terlihat. Hari-hari berlalu.
Korun semakin dikenal di tengah Bani Israel. Banyak orang datang bertanya tentang hukum Taurat. Kepadanya, ia menjawab dengan lancar. Ia dihormati, ia dipuji, dan tanpa disadari, pujian mulai menumbuhkan sesuatu di dalam hatinya. Sesuatu yang kecil, hampir tidak terlihat, tetapi perlahan tumbuh, rasa bangga. Pada awalnya, rasa itu sangat kecil. Karun hanya merasa senang ketika orang-orang memujinya. Ia menikmati penghormatan, ia menikmati perhatian manusia. Dan hati manusia sangat mudah berubah. Suatu hari, seorang lelaki miskin datang meminta bantuan. "Wahai Korun," katanya pelan, "aku membutuhkan makanan untuk keluargaku." Korun memberinya beberapa keping makanan. Lelaki itu menangis haru. "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Karun tersenyum. Tetapi ketika lelaki itu pergi, seorang sahabat berkata, "Engkau benar-benar mulia, Karun." Kalimat itu membuat dadanya terasa hangat. Ia mulai menyukai pujian, dan sejak saat itu hatinya mulai berubah sedikit demi sedikit. Namun, tidak ada yang menyadari perubahan tersebut. Bahkan Korun sendiri belum menyadarinya. Malam demi malam berlalu, Bani Israel terus menjalani kehidupan mereka. Sebagian bekerja, sebagian belajar. Sebagian berdagang, dan Korun mulai tertarik pada perdagangan. Awalnya, ia hanya membantu seseorang menghitung hasil jual beli. Karena kecerdasannya, ia cepat memahami cara perdagangan berjalan. Ia tahu bagaimana menyimpan barang. Ia tahu kapan harga naik. Ia tahu bagaimana mendapat keuntungan besar. Pemuda itu sangat cerdas, kata para pedagang. Jika ia berdagang sendiri, ia pasti kaya. Perkataan itu terus terdengar. Dan perlahan, keinginan baru tumbuh dalam hati Korun. Keinginan untuk memiliki lebih banyak emas, lebih banyak perak, lebih banyak penghormatan. Pada suatu malam, Korun duduk sendirian di depan rumahnya. Ia memandang langit, lalu memandang tangannya sendiri. "Aku memiliki ilmu," gumamnya. "Aku memiliki kecerdasan. Mungkin aku memang ditakdirkan menjadi lebih besar daripada yang lain." Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi dari sanalah semuanya dimulai. Benih kesombongan mulai tumbuh, pelan, diam-diam, seperti akar kecil yang menyusup ke dalam tanah. Tak terlihat, namun suatu hari akan menghancurkan seluruh bangunan. Di atasnya, keesokan paginya, Korun mulai memasuki dunia perdagangan dengan lebih serius. Ia membeli barang-barang dalam jumlah kecil, kemudian menjualnya kembali. Keuntungan demi keuntungan mulai datang. Apa yang disentuhnya seakan berubah menjadi emas. Ia sangat pandai menghitung. Ia sangat pandai membaca peluang. Dan tidak lama kemudian, uang mulai mengalir deras ke dalam hidupnya. Orang-orang mulai membicarakannya. Korun berhasil membeli ladang baru. Korun memiliki unta dagang. Korun memperoleh keuntungan besar. Nama Korun semakin terkenal. Dan semakin terkenal seseorang, semakin besar pula ujian untuk hatinya. Suatu sore, Nabi Musa AS kembali bertemu dengannya. Beliau memperhatikan pakaian Korun yang mulai berubah. Lebih mahal, lebih indah, lebih mewah. "Bagaimana keadaanmu, Korun?" tanya Nabi Musa. "Allah memberiku banyak rezeki," jawab Korun sambil tersenyum. "Syukurilah dengan rendah hati." "Aku selalu bersyukur." Nabi Musa memandangnya beberapa saat. Ada sesuatu yang berbeda. Nada bicara Korun mulai berubah, lebih tinggi, lebih yakin, lebih bangga. Namun, Nabi Musa tidak berkata apa-apa lagi. Beliau mengetahui satu hal, hati manusia tidak berubah dalam semalam. Ia berubah perlahan, dan seringkali
Manusia baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Hari demi hari terus berlalu. Korun semakin tenggelam dalam dunia perdagangan. Ia mulai bepergian ke berbagai tempat. Ia bertemu para saudagar besar. Ia belajar cara menyimpan emas. Ia belajar cara memperbesar keuntungan. Dan semakin besar hartanya, semakin kecil rasa cukup di dalam hatinya. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya matahari mulai menyentuh gurun yang luas. Di kejauhan, suara langkah unta terdengar beriringan bersama derak roda-roda pengangkut barang dagangan. Hari itu, Korun berdiri di depan rombongan dagangnya. Jubahnya bergerak pelan tertiup angin pagi. Tatapannya tajam, memandang jalur perdagangan yang membentang jauh. Ia bukan lagi pemuda sederhana yang hanya dikenal karena ilmu Tauratnya. Kini, namanya mulai disebut-sebut di pasar-pasar perdagangan. Korun datang. Saudagar muda Bani Israel itu datang. Orang yang selalu mendapatkan keuntungan besar. Bisik-bisik itu terdengar di berbagai tempat. Dan setiap kali mendengarnya, hati Korun terasa semakin tinggi. Pada awalnya, ia masih menjaga dirinya. Ia masih mengingat nasihat Nabi Musa AS. Ia masih berusaha bersikap rendah hati. Namun, dunia memiliki cara yang sangat halus untuk mengubah manusia. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Perdagangan Korun berkembang sangat cepat. Ia membeli gandum dari satu wilayah, lalu menjualnya di tempat lain dengan keuntungan besar. Ia membeli kain-kain terbaik. Ia memperdagangkan rempah-rempah. Ia mengelola penyimpanan hasil dagang dengan sangat rapi. Kecerdasannya membuat banyak orang kagum. Korun selalu tahu kapan harus membeli dan kapan harus menjual, seolah-olah ia bisa membaca masa depan, padahal semua itu hanyalah ujian dari Allah. Tetapi Korun mulai melihatnya dengan cara berbeda. Ia mulai merasa bahwa keberhasilannya berasal dari dirinya sendiri, dari kecerdasannya, dari kemampuannya, dari usahanya. Dan itulah awal bahaya terbesar. Suatu sore, Korun duduk bersama beberapa saudagar. Di atas meja kayu tersusun kepingan emas dan catatan perdagangan. Seorang saudagar tua tersenyum kagum. "Belum pernah aku melihat pemuda sepertimu. Engkau memiliki pikiran yang luar biasa." Korun tersenyum tipis. Semua ini hasil kerja keras. Tidak semua orang mampu melakukan apa yang engkau lakukan. Ucapan itu membuat dada Korun dipenuhi kebanggaan. Ia mulai menikmati penghormatan manusia lebih daripada sebelumnya. Dan semakin banyak manusia memujinya, semakin besar rasa percaya dirinya. Hari demi hari berlalu, keuntungan Korun meningkat berkali-kali lipat. Rumah sederhananya berubah menjadi bangunan besar. Gudang-gudang mulai dipenuhi harta. Peti-peti kayu berisi emas tersusun rapi. Pelayan-pelayan mulai berdatangan. Dan orang-orang miskin mulai memandang rumahnya dengan takjub. Subhanallah, betapa kayanya Korun. Allah benar-benar memberinya kenikmatan besar. Tetapi tidak semua orang merasa tenang melihat perubahan itu. Beberapa orang soleh mulai khawatir. Mereka melihat sesuatu yang berubah dalam diri Korun. Cara bicaranya, cara berjalannya, cara ia memandang orang lain. Semakin hari, semakin berbeda. Suatu malam, Nabi Musa AS kembali bertemu dengannya. Korun menyambut beliau di rumah barunya. Rumah itu jauh lebih besar daripada rumah-rumah Bani Israel lainnya. Lampu-lampu minyak menyala terang. Karpet-karpet mahal terbentang di lantai. Beberapa pelayan berdiri di sudut ruangan. Nabi Musa memandang semua itu dengan tenang. Lalu beliau berkata, "Allah telah memberimu banyak rezeki." Korun tersenyum. Benar. Dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban.
Korun terdiam beberapa saat, namun di dalam hatinya muncul perasaan yang tidak ia sukai. Ia merasa sedang diingatkan, dan manusia yang mulai mencintai dunia biasanya tidak suka diingatkan. Aku tahu kewajibanku, jawab Korun singkat. Nabi Musa memandangnya. Beliau dapat merasakan perubahan dalam hati lelaki itu, tetapi beliau tetap bersabar. Jangan biarkan harta menguasai dirimu. Korun mengangguk, namun kali ini anggukan itu tidak lagi setulus dulu. Setelah Nabi Musa pergi, Korun berjalan menuju ruang penyimpanan hartanya. Ia membuka salah satu peti besar. Kilauan emas memantulkan cahaya lampu. Matanya menatap harta itu dalam diam. Dan anehnya, ia merasa tenang ketika melihatnya, seolah-olah emas mampu memberinya rasa aman, seolah-olah kekayaan mampu membuatnya lebih kuat daripada manusia lain. Malam itu, ia duduk lama di tengah peti-peti hartanya. Tangannya menyentuh kepingan emas, lalu ia berbisik pelan, "Semua ini, aku yang mendapatkannya." Kalimat itu sederhana, namun sangat berbahaya, karena sejak saat itu, Korun mulai melupakan satu hal penting. Bahwa Allah lah yang memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Beberapa waktu kemudian, kekayaan Korun semakin sulit dihitung. Ia memiliki banyak gudang, banyak tanah, banyak hewan ternak, dan banyak pelayan, bahkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan para ulama tafsir. Kunci-kunci gudang hartanya begitu banyak dan berat, hingga harus dipikul oleh sejumlah lelaki kuat. Orang-orang mulai tercengang melihat kekayaannya. Anak-anak kecil membicarakannya, para pedagang iri kepadanya. Sebagian manusia mulai bermimpi menjadi seperti Korun, dan dunia mulai memenuhi hati banyak orang. Suatu hari, Korun keluar dari rumahnya mengenakan pakaian mahal. Cincinnya berkilau, jubahnya indah. Para pelayan berjalan di belakangnya. Beberapa orang langsung menundukkan kepala penuh kagum. Lihatlah Korun, betapa mulianya hidupnya. Seandainya kita memiliki harta seperti itu. Korun mendengar semua itu, dan ia menyukainya, sangat menyukainya. Perasaan bangga mulai berubah menjadi kesombongan, perlahan namun pasti. Pada suatu sore, seorang lelaki miskin kembali mendatanginya. Wajah lelaki itu tampak lelah. "Wahai Korun," katanya pelan, "anak-anakku kelaparan, tolonglah kami." Korun memandangnya sekilas. Dulu, ia akan segera membantu, tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. "Bukankah engkau memiliki tangan untuk bekerja?" tanyanya dingin. Lelaki itu terkejut. "Aku sakit." Korun menghela napas. "Aku tidak mendapatkan semua ini dengan bermalas-malasan." Ucapan itu membuat lelaki miskin itu menunduk sedih. Ia pergi perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Korun tidak merasa bersalah. Hatinya mulai mengeras. Kekayaan telah mengubah cara pandangnya terhadap manusia. Ia mulai merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih layak dihormati. Malam harinya, seorang alim dari Bani Israel datang menemuinya. "Wahai Korun," ucapnya lembut, "jangan sampai harta membuatmu lupa kepada Allah." Korun tersenyum tipis. "Aku tidak lupa." Kesombongan sering datang tanpa disadari. Aku hanya menikmati hasil usahaku. Lelaki alim itu memandangnya penuh prihatin. Hari itu, kota Bani Israel terasa berbeda. Sejak pagi, banyak orang berdiri di sepanjang jalan. Anak-anak berlarian, para wanita berbisik penasaran. Kaum lelaki berkumpul sambil memandang ke arah sebuah bangunan besar yang sedang diselesaikan. Bangunan itu belum pernah mereka lihat sebelumnya. Temboknya tinggi, pintunya besar, tiang-tiangnya dihiasi ukiran indah. Di bagian atas, kain-kain mahal bergantung tertiup angin.
Itulah rumah baru Korun. Tidak, lebih tepat disebut istana. Subhanallah, apakah ada manusia yang memiliki rumah semegah itu? Bahkan sebagian penguasa tidak hidup seperti ini. Bisikan kagum terdengar di mana-mana, dan Korun mendengar semuanya. Ia berdiri di halaman istananya sambil memandang orang-orang yang memperhatikannya. Di wajahnya muncul senyum tipis, senyum penuh kebanggaan. Ia menyukai tatapan kagum manusia. Ia menikmati rasa iri yang muncul di mata mereka. Karena kini, kekayaan bukan lagi sekadar alat baginya. Kekayaan telah berubah menjadi kehormatan, menjadi kebanggaan, menjadi sumber kekuasaan. Hari-hari berikutnya, kemewahan Korun semakin sulit dipercaya. Gudang-gudang hartanya terus bertambah, peti-peti emas memenuhi ruang penyimpanan. Perhiasan mahal berdatangan dari berbagai wilayah perdagangan. Ia memiliki pelayan dalam jumlah besar. Ia memiliki pengawal. Ia memiliki rombongan dagang yang panjang, dan semua itu membuat manusia semakin terpukau. Dalam banyak riwayat tafsir disebutkan bahwa kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya sangat banyak dan berat, sampai-sampai harus dipikul oleh sejumlah lelaki kuat. Allah sendiri mengabadikan keadaan itu di dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Qasas menjelaskan betapa besar kekayaan Korun. Hingga kunci-kunci perbendaharanya terasa berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Namun, semakin besar nikmat yang diterima Korun, semakin besar pula kesombongan yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu siang, Korun berjalan keluar dari istananya. Ia mengenakan pakaian paling mewah. Jubahnya dihiasi benang-benang mahal, cincinnya berkilau di bawah cahaya matahari. Para pelayan berjalan di belakangnya, dan di kanan kirinya berdiri para pengawal. Orang-orang langsung menepi ketika ia lewat. Beberapa memandang penuh kagum, beberapa memandang iri, dan sebagian lain memandang khawatir. Di antara kerumunan itu, seorang lelaki tua soleh menghela napas panjang. Dulu ia seorang yang lembut, katanya lirih. Sekarang dunia telah mengubahnya. Laki lain mengangguk sedih. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah harta. Namun, tidak semua manusia berpikir demikian. Sebagian justru mulai memuja kehidupan Korun. Lihatlah betapa indah hidupnya. Seandainya kita memiliki kekayaan seperti itu. Aku rela melakukan apa saja untuk hidup semewah Korun. Kalimat-kalimat itu membuat hati manusia mulai condong kepada dunia. Dan itulah salah satu bahaya terbesar dari kesombongan orang kaya. Bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga menyesatkan hati banyak orang lain. Sore itu, Korun mengadakan jamuan besar di istananya. Lampu-lampu minyak menyala terang, meja-meja penuh makanan, musik dan suara perbincangan memenuhi ruangan. Para saudagar besar duduk bersamanya. Mereka tertawa. Mereka memuji kekayaan Korun. Tidak ada yang mampu menandingi kekayaanmu, kata salah seorang. Korun tersenyum puas. Semua ini diperoleh dengan ilmu. Engkau memang berbeda dari manusia lain. Dan ucapan itu membuat kesombongan Korun semakin tumbuh. Di sudut ruangan, seorang pelayan miskin memperhatikan semuanya dengan diam. Ia melihat makanan melimpah. Ia melihat emas bertebaran. Namun ia juga melihat sesuatu yang mengerikan. Korun tidak lagi memiliki wajah seorang hamba yang bersyukur. Ia memiliki wajah seseorang yang merasa dirinya berada di atas manusia lain. Malam semakin larut. Ketika para tamu mulai pulang, Korun berjalan menuju ruang penyimpanan hartanya. Peti-peti besar tersusun memenuhi ruangan. Kilauan emas memantul di dinding. Korun memandang semuanya dengan penuh kepuasan.
Lalu ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Aku telah mencapai apa yang tidak mampu dicapai orang lain." Tidak ada rasa takut di dalam ucapannya, tidak ada rasa rendah hati. Yang ada hanyalah kebanggaan, dan kebanggaan itu perlahan berubah menjadi kesombongan terang-terangan. Beberapa hari kemudian, Nabi Musa AS mendengar semakin banyak pembicaraan tentang Korun. Beliau mendengar bagaimana manusia mulai silau oleh kemewahannya. Beliau mendengar bagaimana sebagian orang miskin mulai iri kepada kehidupan Korun. Dan beliau mengetahui keadaan ini sangat berbahaya. Suatu sore, Nabi Musa mendatangi istana Korun. Kedatangan beliau membuat para pelayan saling berpandangan. Korun akhirnya keluar menemui beliau. Namun kali ini sikapnya berbeda. Ia tidak lagi menyambut Nabi Musa dengan penuh hormat seperti dahulu. Ada jarak dalam sikapnya. Ada rasa tinggi dalam tatapannya. Nabi Musa memandangnya dengan tenang. "Wahai Korun," ucap beliau lembut, "janganlah engkau terlalu bergembira dengan kesombongan." Korun tersenyum tipis. "Aku hanya menikmati nikmat yang Allah berikan. Gunakan hartamu untuk mencari akhirat. Aku sudah bekerja keras untuk semua ini." Nabi Musa memandangnya lebih dalam. "Dan jangan lupa bagianmu di dunia, tetapi jangan membuat kerusakan di muka bumi." Korun mulai merasa tidak nyaman. Nasihat itu terdengar seperti teguran, dan hatinya yang telah dipenuhi dunia mulai sulit menerima kebenaran. "Aku tidak membuat kerusakan." Kesombongan adalah awal kerusakan. Wajah Korun berubah. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Para pelayan menunduk takut. Namun Korun akhirnya berkata, "Bukankah Allah memberiku semua ini karena Dia mengetahui kemampuanku?" Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Karena disitulah letak kesalahan besar Korun. Ia mulai menganggap nikmat Allah sebagai bukti bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Padahal, harta bukan tanda kemuliaan. Harta hanyalah ujian. Nabi Musa menghela napas perlahan. Beliau mengetahui bahwa hati Korun mulai tertutup. Namun, beliau tetap berusaha menasehatinya. "Berapa banyak manusia sebelum engkau yang lebih kuat dan lebih kaya, lalu Allah membinasakan mereka." Korun tidak menjawab. Tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa dirinya tidak membutuhkan nasihat siapapun. Dan ketika manusia merasa tidak membutuhkan petunjuk, itulah tanda kehancuran semakin dekat. Setelah Nabi Musa pergi, Korun berdiri lama di depan istananya. Ia memandang para pelayannya. Ia memandang emas-emasnya. Lalu ia tertawa kecil. Menurutnya, Nabi Musa terlalu khawatir. Menurutnya, kekayaan adalah bukti keberhasilannya. Ia tidak sadar bahwa dunia yang ia banggakan hanyalah titipan sementara. Hari demi hari berlalu. Kesombongan Korun semakin jelas terlihat. Ia mulai meremehkan kaum miskin. Ia mulai memandang rendah orang-orang sederhana. Ia mulai merasa lebih pantas dihormati dari siapapun. Dan semakin tinggi ia meninggikan dirinya, semakin dekat pula ia menuju kehancuran yang telah Allah tetapkan. Sementara itu, di tengah masyarakat Bani Israel mulai muncul dua kelompok manusia. Kelompok pertama adalah mereka yang kagum kepada dunia Korun. Mereka berkata, "Betapa beruntungnya Korun. Seandainya kita memiliki apa yang ia miliki." Namun kelompok kedua adalah orang-orang berilmu. Mereka berkata, "Celakalah kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh." Tetapi tidak semua manusia mampu memahami nasihat itu. Karena dunia yang berkilau seringkali lebih mudah memikat mata manusia daripada janji akhirat. Langit tampak mendung sejak pagi.
Angin berembus lebih dingin daripada biasanya. Namun, bukan cuaca yang membuat suasana di tengah Bani Israel terasa berat. Yang membuat hati banyak orang gelisah adalah perubahan Korun yang semakin jelas terlihat. Dulu, ia dikenal sebagai lelaki berilmu, lelaki yang lembut, lelaki yang dekat dengan ibadah. Tetapi sekarang, ia lebih sering disebut karena kekayaannya. Dan semakin kaya dirinya, semakin jauh pula ia dari kerendahan hati. Hari itu, beberapa ulama dan orang soleh berkumpul di sebuah tempat sederhana. Mereka duduk melingkar sambil membicarakan keadaan masyarakat. Di luar, suara perdagangan terdengar ramai. Namun, di dalam ruangan itu, suasana terasa penuh kekhawatiran. Manusia mulai silau oleh dunia Korun, kata seorang alim. Anak-anak muda mulai menganggap kekayaan sebagai ukuran kemuliaan. Dan Korun semakin memperlihatkan kesombongannya. Seorang lelaki tua menghela napas panjang. Jika keadaan ini terus dibiarkan, hati manusia akan rusak. Mereka akhirnya sepakat untuk kembali menasehati Korun, bukan karena iri kepada hartanya, bukan pula karena membencinya. Tetapi karena mereka takut melihat seorang hamba berjalan menuju kebinasaan tanpa menyadarinya. Sore harinya, beberapa orang soleh mendatangi istana Korun. Pintu besar terbuka. Para pelayan memandang mereka dengan tatapan dingin. Kini, memasuki rumah Korun terasa berbeda. Ada jarak, ada kesombongan. Ada suasana kemewahan yang membuat banyak manusia kecil hati. Korun akhirnya keluar menemui mereka. Ia duduk di kursi besar berhias ukiran emas. Sementara para tamu duduk lebih rendah di hadapannya. Salah seorang alim membuka pembicaraan. "Wahai Korun, kami datang bukan untuk mengambil hartamu. Kami datang karena kami peduli kepadamu." Korun tersenyum tipis. "Lanjutkan. Janganlah engkau terlalu mencintai dunia." "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Korun tidak langsung menjawab, namun raut wajahnya berubah. Ia mulai tidak menyukai arah pembicaraan itu. Lelaki alim itu melanjutkan, "Gunakanlah harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi." Nasihat itu bukan sekadar kata-kata manusia. Ia sejalan dengan peringatan yang diabadikan Allah dalam surah Al-Qasas. Tetapi, hati yang dipenuhi kesombongan seringkali sulit menerima kebenaran. Korun menyandarkan tubuhnya. Tatapannya berubah tajam. "Kalian datang hanya untuk mengajariku?" "Kami datang untuk mengingatkanmu. Aku tahu apa yang kulakukan." Kesombongan bisa menghancurkan seseorang. Korun tertawa kecil. "Hancur?" Ia memandang peti-peti hartanya, memandang para pelayannya, memandang istana megahnya, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, "Apakah kalian pikir semua ini datang begitu saja? Aku memperoleh semua ini karena ilmu yang kumiliki." Suasana mendadak hening. Kalimat itu begitu berat, begitu sombong, dan sangat berbahaya. Karena Korun tidak lagi melihat hartanya sebagai nikmat Allah. Ia melihat semuanya sebagai hasil mutlak dari dirinya sendiri. Salah seorang alim memandangnya sedih. "Wahai Korun, jangan lupakan siapa yang memberimu kemampuan." Namun, Korun mengangkat tangannya. "Cukup." Nada suaranya kini dingin. "Aku tidak membutuhkan nasihat." Ucapan itu membuat para tamu saling berpandangan. Mereka dapat merasakan bahwa hati Korun telah berubah jauh. Lelaki yang dulu lembut, kini dipenuhi rasa tinggi. Dan manusia yang telah mabuk oleh dunia biasanya menganggap nasihat sebagai ancaman. Sebelum pergi, seorang alim berkata pelan, "Takutlah kepada hari ketika semua harta tidak mampu menyelamatkanmu." Namun, Korun hanya tersenyum sinis. Baginya,
Ucapan itu terdengar seperti kata-kata orang lemah. Setelah mereka pergi, Korun berjalan menuju ruang hartanya. Ia membuka beberapa peti emas. Kilauan cahaya memenuhi ruangan. Tangannya menyentuh kepingan-kepingan emas itu dengan penuh rasa puas. Aku tidak membutuhkan siapapun, gumamnya. Aku memiliki semuanya. Tetapi ia tidak sadar. Justru saat itulah dirinya menjadi manusia paling miskin. Karena hatinya telah kehilangan rasa butuh kepada Allah. Hari-hari berikutnya, kesombongan Korun semakin terbuka. Ia mulai memperlihatkan kekayaannya dengan lebih sengaja. Ia berjalan dengan iring-iringan besar. Ia mengenakan pakaian paling mahal. Ia membuat manusia berbicara tentang dirinya kemana-mana. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang mulai terpikat oleh dunia itu. Suatu siang, beberapa pemuda berdiri di pinggir jalan ketika Korun lewat. Mereka memandang rombongan megah itu dengan mata berbinar. Seandainya kita memiliki kekayaan seperti Korun, betapa indah hidupnya. Aku ingin menjadi seperti dirinya. Namun, di dekat mereka berdiri seorang alim. Ia memandang para pemuda itu dengan prihatin. "Celakalah kalian," katanya pelan. "Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Tetapi, hanya sedikit manusia yang memahami itu." Para pemuda terdiam. Namun, sebagian hati mereka sudah terlanjur terpikat oleh dunia. Dan itulah fitnah terbesar dari kemewahan. Ia membuat manusia lupa bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Sementara itu, Nabi Musa AS kembali mendengar berita tentang Korun. Beliau mendengar bagaimana Korun menolak nasihat para ulama. Beliau mendengar bagaimana kesombongan mulai menguasai dirinya. Maka suatu malam, Nabi Musa kembali mendatanginya. Langit malam tampak sunyi. Lampu-lampu minyak di istana Korun menyala terang. Korun menerima kedatangan Nabi Musa dengan wajah datar. "Wahai Korun," kata Nabi Musa lembut, "masih ada waktu bagimu untuk kembali." Korun tersenyum tipis. "Kembali dari apa?" "Dari kesombongan." "Aku tidak sombong. Hatimu telah berubah." Korun mulai merasa terganggu. Sejak menjadi kaya, ia tidak suka ada yang menegurnya. Apalagi Nabi Musa yang semakin ia lihat sebagai seseorang yang menghalangi kebebasannya. "Aku hanya menikmati apa yang aku miliki." Nabi Musa memandangnya dalam-dalam. Dunia bisa menghancurkan manusia tanpa ia sadari. "Aku cukup kuat untuk mengendalikannya." Kalimat itu membuat Nabi Musa terdiam sejenak, karena tidak ada manusia yang benar-benar kuat menghadapi ujian. Tanpa pertolongan Allah, jangan merasa aman dari azab Allah. Untuk pertama kalinya, Korun menunjukkan ketidaksenangannya secara terang-terangan. "Apakah engkau datang untuk mengancamku?" Suasana menjadi hening. Para pelayan menunduk takut. Nabi Musa menghela napas perlahan. "Aku datang untuk menyelamatkanmu." Namun, Korun sudah tidak ingin mendengar. Kesombongan telah menutup telinganya. Dan ketika hati telah tertutup, nasihat paling lembut pun terasa menyakitkan. Setelah Nabi Musa pergi, Korun berjalan mondar-mandir di ruangannya. Entah mengapa, kata-kata Nabi Musa membuatnya marah. Bukan karena ia takut, tetapi karena di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ada bagian kecil yang tahu bahwa semua nasihat itu benar. Namun, kesombongan membuat manusia sulit mengakui kesalahan. Akhirnya, Korun memilih menenangkan dirinya dengan satu hal yang paling ia cintai, hartanya. Ia kembali membuka peti-peti emas. Ia menghitung kekayaannya. Ia memandang seluruh kemewahan yang dimilikinya. Dan perlahan, rasa takut kecil di dalam hatinya menghilang, digantikan oleh keyakinan palsu bahwa hartanya akan selalu melindunginya. Padahal, tidak ada satupun harta di dunia yang mampu melawan keputusan Allah. Di luar istananya, malam semakin gelap. Dan tanpa disadari,
Korun, langkah kehancurannya semakin dekat. Malam terasa sunyi, namun di dalam istana Korun, pikirannya tidak tenang. Ia berjalan mondar-mandir di ruangannya. Lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin malam. Di luar, para pengawal berjaga. Sementara di dalam, hati Korun mulai dipenuhi sesuatu yang berbahaya. Kebencian. Nasihat demi nasihat dari Nabi Musa AS terus terngiang di telinganya. Jangan sombong. Gunakan hartamu untuk akhirat. Jangan membuat kerusakan. Kalimat-kalimat itu membuatnya merasa terganggu. Dulu, ia menghormati Nabi Musa. Dulu, ia duduk mendengarkan beliau dengan penuh hormat. Tetapi sekarang, ia mulai melihat Nabi Musa sebagai ancaman. Ancaman bagi kebebasannya, ancaman bagi kedudukannya, ancaman bagi kebanggaannya. Dan ketika kesombongan menguasai hati manusia, kebenaran mulai terlihat seperti musuh. Suatu pagi, Korun duduk bersama beberapa orang kepercayaannya. Mereka berkumpul di ruangan besar yang dipenuhi kemewahan. Di atas meja tersusun minuman dan makanan mahal. Namun, wajah Korun tampak serius. Aku lelah terus diingatkan, katanya dingin. Orang-orang di sekitarnya saling berpandangan. Maksud Tuan, Nabi Musa? Tanya salah seorang pelayan. Korun tidak langsung menjawab, tetapi tatapannya sudah cukup menjelaskan semuanya. Selama Musa masih dihormati, lanjut Korun pelan. Manusia akan terus melihatku sebagai orang yang salah. Ruangan menjadi hening, tidak ada yang berani berbicara. Karena mereka mulai menyadari bahwa hati Korun telah berubah sangat jauh. Ia tidak lagi sekadar sombong, ia mulai memusuhi kebenaran. Hari demi hari berlalu, dan kebencian Korun terhadap Nabi Musa semakin besar. Ia mulai menyebarkan ucapan-ucapan sinis. Ia mulai mempengaruhi manusia dengan kekayaannya. Sebagian orang yang mencintai dunia mulai mendekatinya. Mereka memuji Korun. Mereka membenarkan semua perkataannya, dan Korun semakin merasa dirinya kuat, karena dunia memang sering membuat manusia lupa bahwa banyak pengikut belum tentu berada di jalan yang benar. Suatu malam, Korun duduk sendirian sambil memandangi tumpukan emas. Lalu, sebuah pikiran buruk muncul di kepalanya. Pikiran yang kelak akan menjadi dosa besar. Aku harus menjatuhkan Musa di hadapan manusia. Ia bangkit perlahan. Tatapannya tajam. Kesombongan telah membuatnya kehilangan rasa takut. Maka ia mulai menyusun rencana. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan para ulama tafsir, Korun pernah berusaha memfitnah Nabi Musa AS dengan cara yang sangat keji. Ia ingin merusak kehormatan Nabi Allah itu di hadapan Bani Israel. Riwayat tersebut dijelaskan oleh sejumlah ahli tafsir ketika membahas puncak pembangkangan Korun. Meski terdapat perbedaan detail riwayat, para ulama sepakat bahwa Korun telah berubah menjadi pembangkang yang sombong dan memusuhi Nabi Musa. Suatu malam, Korun memanggil seorang wanita. Wanita itu hidup dalam kesulitan. Wajahnya tampak takut ketika memasuki istana megah tersebut. Korun memandangnya dengan tenang. Aku akan memberimu harta yang banyak, katanya pelan. Wanita itu terdiam. Tetapi, engkau harus melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Tanyanya gugup. Korun mendekat. Lalu dengan suara perlahan ia berkata, besok, di hadapan manusia, tuduh Musa telah berbuat dosa kepadamu. Wajah wanita itu langsung pucat. Apa? Lakukan itu, dan engkau akan hidup kaya. Wanita itu gemetar. Ia tidak pernah membayangkan akan diminta melakukan kebohongan sebesar itu. Tetapi, kemiskinan membuat manusia terkadang lemah. Dan Korun mengetahui kelemahan tersebut. Keesokan harinya, Bani Israel berkumpul.
Nabi Musa AS berdiri di hadapan mereka untuk memberikan nasihat. Manusia duduk mendengarkan. Suasana terasa khidmat. Namun di antara kerumunan, Korun berdiri sambil memperhatikan semuanya. Tatapannya penuh kebencian tersembunyi. Saat Nabi Musa selesai berbicara, tiba-tiba wanita itu maju. Tubuhnya gemetar. Orang-orang mulai saling berpandangan. Korun memperhatikannya dengan tajam. Inilah saat yang ia tunggu. Wanita itu berdiri di depan Nabi Musa. Semua manusia menahan napas. Lalu Korun berkata lantang, "Katakan kepada mereka apa yang Musa lakukan kepadamu." Suasana mendadak sunyi. Wajah Nabi Musa tampak tenang. Beliau memandang wanita itu. "Demi Allah," kata Nabi Musa lembut, "katakanlah yang benar." Wanita itu mulai gemetar lebih keras. Matanya berkaca-kaca. Ia memandang Karun, lalu memandang Nabi Musa, dan tiba-tiba air matanya jatuh. "Aku tidak bisa melakukannya," teriaknya. Orang-orang terkejut. Wanita itu menangis terseduh-seduh. "Korun menyuruhku berdusta." Suasana langsung berubah gempar. Manusia saling berpandangan. Sebagian terkejut, sebagian marah. Dan sebagian lain mulai memahami betapa jauh Korun telah tersesat. Wajah Korun berubah pucat. Untuk pertama kalinya, rencananya gagal di depan banyak manusia. Nabi Musa menundukkan kepala. Beliau merasa sedih. Bukan karena dirinya difitnah, tetapi karena melihat seorang manusia yang dulu berilmu kini jatuh begitu dalam. Korun mengepalkan tangannya. Rasa malu berubah menjadi kemarahan. Namun kesombongan membuatnya tetap tidak mau mengakui kesalahan. Ia pergi dari tempat itu dengan wajah penuh amarah. Orang-orang mulai membicarakan kejadian tersebut. Korun benar-benar telah berubah. Bagaimana mungkin ia memfitnah Nabi Allah? Apakah kekayaan telah membutakannya? Dan memang itulah yang terjadi. Dunia telah membutakan hatinya. Beberapa orang saleh menangis melihat keadaan itu. Mereka mengenang Korun yang dulu, pemuda berilmu, pemuda yang rajin beribadah. Namun sekarang, ia menjadi simbol kesombongan. Malam harinya, Nabi Musa AS berdoa kepada Allah. Beliau memohon petunjuk. Beliau memohon agar Bani Israel dilindungi dari fitnah dunia, dan beliau memohon agar Allah menunjukkan kebenaran kepada manusia. Sementara itu, Korun berada di dalam istananya dengan hati penuh amarah. Ia membanting sebuah cawan emas. Para pelayan menunduk ketakutan. "Semua ini karena Musa!" bentaknya. Kemarahannya kini berubah menjadi permusuhan terbuka. Ia tidak lagi sekadar menolak nasihat. Ia mulai membenci orang yang membawa kebenaran. Dan itulah salah satu tanda hati yang telah rusak. Karena ketika manusia membenci nasihat, ia masih punya peluang untuk kembali. Tetapi ketika manusia mulai membenci pemberi nasihat, kehancurannya biasanya sudah sangat dekat. Hari-hari berikutnya, Korun semakin memperlihatkan dirinya sebagai orang paling berkuasa di tengah Bani Israel. Ia menggunakan kekayaan untuk menarik perhatian manusia. Ia memperbesar pengaruhnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada siapapun. Namun ia tidak sadar, Allah sedang membiarkannya berjalan semakin jauh menuju kehancuran. Karena terkadang, azab tidak langsung turun. Allah memberi waktu, Allah memberi kesempatan. Tetapi ketika manusia terus membangkang, maka datanglah saat di mana tidak ada lagi jalan kembali, dan saat itu semakin dekat untuk Karun. Pagi itu, langit tampak cerah. Matahari bersinar terang di atas perkampungan Bani Israel. Namun sejak fajar, suasana di kota sudah dipenuhi kegaduhan. Orang-orang keluar dari rumah mereka. Anak-anak berlari di jalanan. Para pedagang menghentikan aktivitasnya. Semua membicarakan satu hal. Karun akan keluar dengan rombongan terbesarnya.
Katanya, semua pengawalnya mengenakan pakaian mahal. Katanya, emas menghiasi kudanya. Belum pernah ada yang melihat kemewahan seperti itu. Bisikan-bisikan kagum terdengar di mana-mana. Dan tanpa disadari, hati manusia mulai diuji. Tidak lama kemudian, suara langkah hewan terdengar dari kejauhan. Tanah berdebu mulai bergetar pelan. Lalu muncullah rombongan Qarun. Manusia langsung terdiam. Sebagian bahkan menahan napas. Qarun berjalan di tengah iring-iring besar. Pakaiannya sangat mewah. Jubahnya dihiasi benang-benang berkilau. Perhiasan emas terlihat di tangannya. Di belakangnya berjalan para pelayan. Di kanan kirinya berdiri para pengawal. Dan di belakang semuanya, unta-unta membawa peti-peti harta. Pemandangan itu begitu megah. Begitu memukau, begitu menggoda hati manusia. Banyak orang memandang dengan mata berbinar. Sebagian wanita berbisik kagum. Anak-anak kecil menatap tanpa berkedip. Para pemuda memandang Qarun dengan penuh iri. Seandainya kita memiliki seperti apa yang dimiliki Qarun. Dia benar-benar manusia paling beruntung. Betapa indah kehidupan dunia. Kalimat-kalimat itu menyebar di tengah kerumunan. Dan Allah mengabadikan keadaan seperti itu di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas dijelaskan bahwa ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, orang-orang yang mencintai kehidupan dunia berkata bahwa mereka berharap memiliki kekayaan seperti dirinya. Karena dunia memang mampu membutakan banyak mata. Namun di tengah kerumunan itu, ada pula orang-orang berilmu. Mereka tidak terpukau oleh kilauan emas. Mereka tidak silau oleh pakaian mahal. Mereka justru merasa takut. Salah seorang alim berkata pelan, "Celakalah kalian. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tetapi hanya orang-orang sabar yang mampu memahami itu." Sebagian manusia mendengar ucapan tersebut. Namun, banyak yang tetap lebih terpikat oleh kemewahan Qarun. Karena hati yang mencintai dunia sulit melihat kebenaran. Sementara itu, Qarun menikmati semua perhatian itu. Ia sengaja memperlambat langkahnya. Ia ingin semua manusia melihat dirinya. Ia ingin semua mata tertuju kepadanya. Dan semakin banyak manusia mengaguminya, semakin besar kesombongan di dalam dadanya. Ia memandang kerumunan dengan rasa puas. Di dalam hatinya, ia merasa telah mencapai puncak kejayaan. Ia merasa lebih tinggi daripada manusia lain. Ia merasa lebih mulia. Ia merasa lebih kuat. Padahal, semua itu hanyalah ilusi dunia. Karena tidak ada manusia yang benar-benar kuat di hadapan kekuasaan Allah. Ketika rombongan itu melewati sebuah sudut jalan, Qarun melihat sekelompok orang miskin memandangnya. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka letih. Namun, mata mereka dipenuhi kekaguman. Qarun tersenyum tipis. Ia menikmati perasaan dipandang tinggi. Dan disitulah letak kehancurannya. Karena ia tidak lagi mencari ridha Allah, ia mencari kekaguman manusia. Hari itu, nama Qarun semakin dibicarakan. Orang-orang menceritakan kemewahannya dari rumah ke rumah. Sebagian mulai merasa minder dengan kehidupan mereka sendiri. Sebagian mulai berpikir bahwa kekayaan adalah ukuran kebahagiaan. Dan sebagian lain mulai mempertanyakan mengapa orang soleh hidup sederhana. Sementara Qarun hidup begitu megah. Fitnah dunia mulai menyebar di hati manusia. Malam harinya, beberapa orang soleh kembali berkumpul. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Manusia mulai terpesona oleh dunia. Anak-anak muda mulai bermimpi menjadi seperti Qarun. Jika ini terus terjadi, hati mereka akan rusak. Salah seorang alim berkata pelan, kesombongan Qarun sudah mencapai puncaknya.
Dan ketika manusia mencapai puncak kesombongan, biasanya kehancuran sudah sangat dekat. Sementara itu, di istananya yang megah, Korun sedang menikmati jamuan besar. Lampu-lampu minyak menyala terang, makanan tersaji berlimpah, para tamu memuji dirinya. Tidak ada manusia yang memiliki kehidupan seindah dirimu. Engkau benar-benar luar biasa. Korun tertawa puas. Ia menikmati setiap pujian. Dan tanpa disadari, hatinya semakin kosong. Karena pujian manusia tidak pernah mampu memberi ketenangan sejati. Semakin banyak ia dipuji, semakin besar pula rasa takut di dalam dirinya. Takut kehilangan, takut miskin, takut jatuh. Namun, ia menutupi semua itu dengan kemewahan. Malam semakin larut. Setelah para tamu pulang, Korun berjalan menuju balkon istananya. Ia memandang kota dari atas. Lampu-lampu kecil terlihat di kejauhan. Rumah-rumah sederhana tampak kecil di bawah kemegahan istananya. Dan di dalam hatinya muncul satu perasaan yang sangat berbahaya. Ia merasa tidak mungkin dikalahkan. Ia merasa hartanya akan selalu melindunginya. Ia merasa dirinya aman. Padahal, rasa aman dari hukuman Allah adalah salah satu bentuk kesesatan terbesar. Di malam yang sama, Nabi Musa AS sedang berdoa. Beliau memohon perlindungan bagi kaumnya. Beliau mengetahui bahwa fitnah harta lebih sulit daripada kemiskinan. Karena kemiskinan membuat manusia menunduk, sedangkan kekayaan sering membuat manusia lupa diri. Beberapa orang datang menemui Nabi Musa. Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, mengapa Korun diberi kekayaan sebesar itu?" Nabi Musa memandang mereka dengan tenang. Harta bukan tanda cinta Allah. Harta adalah ujian, dan tidak semua manusia mampu lulus dari ujian itu. Orang-orang terdiam. Namun, di luar sana, masih banyak manusia yang terus memandang dunia Karun dengan penuh kekaguman. Hari-hari berikutnya, Karun semakin berani memperlihatkan kemewahannya. Ia berjalan dengan iring-iringan lebih besar. Ia memperluas istananya. Ia memperbanyak pengawal. Ia ingin semua manusia mengetahui bahwa dirinya adalah orang paling kaya dan paling berpengaruh. Tetapi di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Korun. Karena ketika manusia merasa dirinya berada di puncak kekuatan, seringkali saat itulah kehancuran sudah berada sangat dekat di bawah kakinya. Suatu malam, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit tampak gelap. Korun berdiri di ruang hartanya sambil memandang peti-peti emas yang memenuhi ruangan. Lalu ia berkata pelan, "Siapa yang bisa mengambil semua ini dariku?" Kalimat itu terdengar penuh keyakinan. Namun di langit, keputusan Allah sudah ditetapkan, dan tidak ada satu manusia pun yang mampu menghalangi kehendaknya. Malam terasa sangat sunyi. Langit gelap tanpa bintang. Angin berembus dingin melewati istana megah Karun. Namun, di dalam istana itu, lampu-lampu minyak masih menyala terang. Para pelayan sibuk mondar-mandir. Penjaga berdiri di setiap sudut. Dan di ruang terbesar istana, Korun sedang duduk di tengah tumpukan hartanya. Peti-peti emas memenuhi ruangan. Perhiasan berkilau di bawah cahaya lampu. Kain-kain mahal tersusun rapi. Semua tampak megah, semua tampak kuat. Semua tampak tidak mungkin hilang. Korun memandang seluruh kekayaannya dengan penuh kepuasan. Di wajahnya terlihat keyakinan besar. Ia merasa dunia berada di tangannya. Ia merasa tidak ada siapapun yang mampu menjatuhkannya. Dan yang paling berbahaya, ia mulai merasa aman dari hukuman Allah.
Padahal tidak ada manusia yang benar-benar aman dari keputusannya. Di malam yang sama, Nabi Musa AS sedang beribadah. Beliau memohon kepada Allah agar menunjukkan kebenaran. Beliau sedih melihat keadaan kaumnya. Sebagian manusia mulai silau oleh dunia. Sebagian mulai kehilangan rasa takut kepada Allah. Dan Qarun telah berubah menjadi simbol kesombongan yang menyesatkan banyak hati. Menurut sejumlah riwayat tafsir, setelah berbagai bentuk pembangkangan, Qarun dan fitnah yang ia lakukan terhadap Nabi Musa AS, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdoa. Dan doa seorang nabi tidak pernah sia-sia. Pagi pun tiba. Matahari mulai naik perlahan, namun udara terasa berbeda. Langit tampak muram. Sebagian manusia merasa gelisah tanpa mengetahui sebabnya. Sementara itu, Qarun kembali mempersiapkan dirinya untuk keluar bersama rombongan megahnya. Ia mengenakan pakaian terbaik. Perhiasan emas menghiasi tubuhnya. Para pengawal berdiri berbaris. Pelayan-pelayan membawa peti harta. Dan seperti biasa, manusia berkumpul untuk melihat kemewahannya. Namun kali ini, sesuatu terasa aneh. Tanah di bawah kaki mereka terasa sedikit bergetar. Sebagian orang saling berpandangan. Apakah kalian merasakannya? Tanah seperti bergerak. Tetapi Qarun tidak peduli. Ia tetap berjalan dengan penuh kebanggaan. Ia menikmati tatapan manusia. Ia menikmati rasa iri yang memenuhi mata mereka. Dan justru pada saat itulah, azab Allah mulai turun. Getaran tanah semakin kuat. Beberapa orang mulai panik. Anak-anak berteriak. Hewan-hewan mulai gelisah. Langkah para pengawal menjadi tidak stabil. Qarun akhirnya berhenti. Wajahnya berubah bingung. "Apa yang terjadi?" bentaknya. Belum sempat ada yang menjawab, tanah di bawah kaki mereka retak. Suara gemuruh besar terdengar. Manusia menjerit ketakutan. Dan dalam sekejap, bumi mulai bergerak. Qarun mundur beberapa langkah. Matanya membesar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasa takut memenuhi dadanya. Retakan tanah semakin melebar. Debu beterbangan. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Para pengawal Qarun berteriak panik. Pelayan-pelayan menjatuhkan peti harta. Emas berserakan di tanah. Namun tidak ada seorang pun yang peduli lagi kepada kekayaan. Karena ketika kematian datang dekat, dunia tiba-tiba kehilangan nilainya. Qarun mencoba berdiri tegak. "Apa ini?" teriaknya. Tetapi bumi terus bergerak. Lalu, tanah di bawah tubuhnya mulai runtuh. Qarun terjatuh. Tangannya berusaha meraih apapun di sekitarnya. Para pengawal mencoba menolongnya, namun mereka juga ikut terseret. Jeritan memenuhi udara, dan bumi terus menelan semuanya. Istana megah mulai runtuh. Tiang-tiang besar patah, dinding-dinding retak. Peti-peti emas jatuh ke dalam tanah. Seluruh kemewahan yang selama ini dibanggakan Qarun perlahan menghilang. Orang-orang hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat. Tidak ada yang mampu menolong. Tidak ada yang mampu menghentikan. Karena ketika keputusan Allah turun, tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Qarun menjerit ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa lemahnya dirinya. Hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Pengawalnya tidak bisa melindunginya. Istana megahnya tidak mampu bertahan. Semua yang ia banggakan lenyap dalam hitungan saat. Dan bumi terus menelannya. Dalam surah Al-Qasas, Allah mengabadikan peristiwa itu. Allah menyebut bahwa Dia membenamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada golongan yang mampu menolongnya dari azab Allah, dan ia tidak termasuk orang-orang yang dapat menyelamatkan diri. Jeritan Qarun semakin lemah, tubuhnya semakin tenggelam.
Tangannya mencoba meraih permukaan tanah, namun bumi terus menelannya. Sampai akhirnya ia hilang, lenyap, bersama seluruh kemegahan yang pernah membuat manusia iri. Tanah kembali tenang, debu perlahan turun, dan yang tersisa hanyalah keheningan mencekam. Manusia berdiri gemetar, sebagian menangis ketakutan, sebagian menundukkan kepala, sebagian lain masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tempat yang sebelumnya berdiri megah, kini berubah kosong. Tidak ada istana, tidak ada emas, tidak ada pengawal, seolah semuanya tidak pernah ada. Seorang lelaki yang dulu iri kepada Korun jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. "Demi Allah," katanya lirih, "kalau bukan karena karunia Allah kepada kita, mungkin kita juga akan dibinasakan seperti dirinya." Orang-orang mulai sadar, kekayaan bukan tanda keselamatan, kemewahan bukan bukti kemuliaan, dan dunia yang selama ini mereka kagumi ternyata bisa lenyap dalam sekejap. Sementara itu, Nabi Musa AS memandang kejadian tersebut dengan penuh kesedihan. Beliau tidak bergembira atas kehancuran Korun, karena seorang nabi tidak menikmati kebinasaan manusia. Beliau justru sedih melihat bagaimana seorang hamba yang dulu berilmu akhirnya dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Hari itu menjadi hari yang tidak pernah dilupakan Bani Israel. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah mampu membinasakan manusia paling kaya di antara mereka hanya dalam sesaat. Dan sejak hari itu, nama Korun tidak lagi disebut sebagai simbol keberhasilan. Namanya berubah menjadi peringatan. Peringatan tentang manusia yang tertipu oleh dunia. Hari-hari setelah kehancuran Korun terasa sangat berbeda. Bani Israel tidak lagi mendengar suara iring-iringan megah. Tidak ada lagi pengawal berbaris. Tidak ada lagi kemewahan yang dipamerkan di jalan-jalan. Tempat yang dahulu berdiri istana besar, kini menjadi tanah kosong. Dan setiap kali manusia melewati tempat itu, hati mereka bergetar. Mereka teringat Ceritan. Mereka teringat tanah yang terbelah. Mereka teringat bagaimana seluruh kekayaan Korun hilang dalam sekejap. Tidak tersisa sedikit pun. Hari itu benar-benar mengubah banyak hati. Orang-orang yang dulu iri kepada Korun kini menyesali ucapan mereka. Mereka teringat bagaimana dahulu mereka berkata, "Seandainya kita memiliki kekayaan seperti Korun." Kini mereka sadar, apa yang mereka kagumi ternyata adalah ujian yang menghancurkan. Seorang lelaki tua duduk di dekat bekas istana Korun. Ia memandang tanah kosong itu dengan mata berkaca-kaca. "Dulu," katanya pelan, "aku pernah berharap menjadi seperti dirinya." Ia menghela napas panjang. "Tetapi sekarang aku mengerti, dunia benar-benar dapat menipu manusia." Di dekatnya, seorang pemuda menundukkan kepala. "Aku juga pernah iri kepadanya." "Kita semua pernah tertipu oleh kemewahan," jawab lelaki tua itu. "Karena mata manusia sering terpikat pada apa yang terlihat indah." Mereka terdiam. Angin bertiup pelan melewati tanah kosong yang dulu penuh kemegahan. Dan untuk pertama kalinya, banyak manusia mulai memahami bahwa kekayaan tidak mampu menyelamatkan siapapun dari kematian dan azab Allah. Sementara itu, Nabi Musa AS terus membimbing kaumnya. Beliau mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Beliau mengingatkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada emas, istana, atau banyaknya harta. Kemuliaan sejati terletak pada iman dan ketakwaan. Suatu hari, beberapa pemuda mendatangi Nabi Musa. Mereka duduk dengan wajah penuh penyesalan. "Wahai Nabi Allah," kata salah seorang, "kami pernah iri kepada Karun. Kami pernah menganggap dirinya
manusia paling beruntung. Nabi Musa memandang mereka dengan lembut. Itulah fitnah dunia. Dunia sering membuat manusia lupa melihat hakikat. Pemuda lain bertanya pelan, apakah kekayaan itu salah? Nabi Musa menggeleng. Bukan kekayaan yang salah. Yang berbahaya adalah ketika harta menguasai hati manusia. Suasana menjadi hening. Kata-kata itu masuk jauh ke dalam hati mereka. Karena mereka baru saja menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan mampu menghancurkan seorang manusia. Hari demi hari berlalu. Kisah Qarun mulai menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menceritakannya kepada anak-anak mereka. Para ulama menjadikannya pelajaran dalam nasihat mereka. Dan nama Qarun perlahan berubah menjadi simbol kesombongan yang dibinasakan Allah. Dalam berbagai penjelasan tafsir, para ulama menerangkan bahwa kisah Qarun bukan sekedar cerita tentang seorang kaya raya. Kisah ini adalah peringatan tentang penyakit hati, tentang manusia yang merasa dirinya hebat, tentang manusia yang lupa bahwa semua nikmat berasal dari Allah, tentang manusia yang tertipu oleh dunia hingga melupakan akhirat. Dan penyakit itu bisa muncul pada siapa saja, bukan hanya pada orang kaya, tetapi pada setiap hati yang mulai merasa lebih tinggi daripada orang lain. Suatu sore, seorang ibu sedang duduk bersama anaknya. Anak kecil itu bertanya polos, "Ibu, mengapa Allah menghancurkan Qarun?" Sang ibu memeluk anaknya perlahan. Karena Qarun menjadi sombong. Apakah Allah tidak menyukai orang kaya? Bukan begitu. Sang ibu tersenyum lembut. Allah tidak melarang manusia memiliki harta. Tetapi Allah tidak menyukai manusia yang lupa diri karena hartanya. Anak kecil itu mengangguk pelan. Dan pelajaran itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tentang bahaya kesombongan, tentang dunia yang menipu, tentang hati yang harus selalu bergantung kepada Allah. Malam demi malam berlalu. Namun, kisah Qarun tidak pernah benar-benar hilang. Namanya tetap disebut di dalam Al-Quran. Bukan sebagai manusia yang berhasil, bukan sebagai simbol kejayaan, tetapi sebagai pelajaran bagi seluruh manusia. Karena manusia seringkali mengulangi kesalahan yang sama. Mereka membanggakan kekayaan, mereka mengejar dunia tanpa batas. Mereka merasa aman dengan harta dan kekuasaan, padahal semua itu bisa hilang kapan saja, dan tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan manusia selain rahmat Allah. Kisah Qarun juga mengajarkan bahwa ilmu tanpa keimanan dapat menyeret manusia menuju kehancuran. Qarun bukan orang bodoh. Ia cerdas. Ia memahami perdagangan. Ia memiliki pengetahuan. Namun, ketika ilmunya tidak disertai rasa takut kepada Allah, ilmu itu justru memperbesar kesombongannya. Begitulah dunia. Ia bisa menjadi jalan menuju surga, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju kebinasaan. Tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Di penghujung hidup mereka, banyak orang soleh di tengah Bani Israel masih sering mengingatkan kisah Qarun. Mereka berkata, jangan tertipu oleh dunia. Jangan merasa tinggi karena harta. Dan jangan pernah lupa bahwa semua nikmat hanyalah titipan Allah. Karena ketika Allah menghendaki, semua itu dapat hilang dalam satu kedipan mata. Malam itu, langit tampak tenang. Bintang-bintang bersinar di atas bumi. Dan di tengah keheningan malam, seorang alim berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah bagaimana Qarun dahulu hidup. Ia memiliki apa yang diinginkan manusia. Tetapi lihatlah akhirnya." Murid-murid itu menundukkan kepala. Lalu sang alim berkata lagi, "Jangan ukur keberhasilan dari banyaknya harta.
Ukurlah dari dekat atau jauhnya hati kita kepada Allah. Angin malam berhembus lembut, dan nasihat itu tertanam dalam hati mereka. Begitulah kisah Qarun berakhir. Kisah seorang manusia yang pernah memiliki harta tak terbatas, namun kehilangan sesuatu yang paling penting. Kerendahan hati, keimanan, dan rasa takut kepada Allah. Karena pada akhirnya, tidak ada emas yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian. Tidak ada istana yang mampu melindungi manusia dari azab Allah, dan tidak ada kekayaan yang mampu menggantikan hati yang bersih. Yang tersisa hanyalah amal, dan bagaimana manusia menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Demikianlah kisah tentang Qarun, manusia yang pernah memiliki harta melimpah, namun akhirnya binasa karena kesombongan dan kecintaannya terhadap dunia. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar selalu rendah hati, bersyukur atas nikmat Allah, dan tidak terlena oleh kemewahan dunia yang fana. Kisah ini disusun berdasarkan sumber terpercaya dari Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82, serta penjelasan para ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kisah ini. Gambar dan visual yang ditampilkan hanyalah ilustrasi untuk membantu penyampaian cerita dan bukan kejadian asli. Terima kasih sudah menonton di channel Kisah Iman. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah Islami yang penuh hikmah dan inspirasi. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.